Selamat siang dan salam luar biasa bagi kita semuanya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya, nama saya Risnaulina Pandiangan, NIM 1703000018, angkatan tahun 2017, program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK GICI 2020. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dedi Rahman Habibi, Eskom Mkom. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Program Studi saya yaitu Bapak Des Rinaldo, Eskom Mkom. Yang saya hormati juga seluruh staf dosen GICI STEMIK Batam. Bahkan teman-teman semuanya yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan laporan presentasi saya, yaitu di mana judulnya Rancang Bangun Sistem Informasi Pengambilan Nomor Antrian Berbasis Web pada Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam. Adapun latar belakang masalah yaitu pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan yang dirasakan oleh para nasabah Bank CIMB Niaga khususnya di cabang Penuin Batam, yaitu proses antrian pelayanan yang cukup panjang, terutama pada saat nasabah dalam proses pembukaan rekening baru, biasanya menggunakan waktu yang cukup lama. Sehingga proses pembukaan rekening baru biasanya membuat nasabah harus berdesakan untuk menunggu antrian berikutnya. Berdasarkan penelitian dan masalah yang sudah ada, maka muncul gagasan untuk merancang suatu sistem informasi antrian berbasis website yang akan membantu produktivitas Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana rancangan sistem informasi antrian yang bisa memberikan informasi jumlah nasabah yang antri. Yang kedua, bagaimana rancangan sistem informasi antrian yang dapat melakukan booking antrian melalui website. Yang ketiga yaitu bagaimana menerapkan sistem antrian yang dapat mengefisiensikan waktu pelayanan yang ada sehingga dapat memperkecil waktu tunggu nasabah. Batasan masalah. Yang pertama yaitu sistem informasi yang dibangun berbasis website. Yang kedua, antrian merupakan first in dan first out. Yang ketiga yaitu menyajikan informasi mengenai nomor antrian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu membuat rancangan sistem informasi antrian yang dapat menyajikan informasi mengenai jumlah atau antrian melalui website dan dapat melakukan pemesanan antrian melalui website. Yang kedua, mempermudah nasabah dan calon nasabah dalam mengambil nomor antrian sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk tidak mengikuti antrian yang terjadi di bank selama nomor urut yang dipesan belum waktunya untuk dilayani. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kepastian kepada nasabah Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam mengenai informasi pelayanan antrian yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam memberikan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu dengan merasakan kualitas pelayanan yang baik untuk Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam untuk menarik perhatian setiap nasabah baru. Dengan adanya sistem antrian online secara langsung sehingga pelayanan tidak perlu lagi untuk berbaris atau saling berdesakan. Yang kedua, bab 2 yaitu landasan teori. Yang dibahas pada bab ini yaitu tentang rancang bangun. Perancangan adalah langkah pertama dalam fase pengembangan rekayasa produk atau sistem. Yang kedua yaitu pengertian sistem. Pengertian informasi. Dari hasil definisi mengenai penjelasan informasi, penulis menyimpulkan bahwa informasi yaitu sekumpulan data yang sudah diolah dan dapat disajikan guna untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu tentang rekayasa perangkat lunak.
Adapun tujuan dari rekayasa perangkat lunak yaitu yang pertama menghasilkan sebuah perangkat yang lunak yang berkualitas, yang kedua sisi sponsor, yang ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien, yang keempat yaitu menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Proses rekayasa perangkat lunak yang pertama model perangkat lunak di mana dibuat berdasarkan kebutuhan si pengguna, software, dan secara detail dibahas pada saat tahap awal pembuatan proyek pengembangan sistem. Selanjutnya spesifikasi perangkat lunak, yang selanjutnya yaitu desain dan implementasi sistem. Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada definisi antrian. Antrian merupakan sebuah sistem yang mencakup pelanggan yang datang dengan laju konstan atau bervariasi untuk mendapatkan pelayanan pada suatu fasilitas pelayanan. Adapun karakteristik sistem antrian yaitu ukuran atau populasi kedatangan, yang kedua yaitu perilaku kedatangan, yang ketiga yaitu kita masuk pada karakteristik antrian. Aturan antrian adalah peraturan pelanggan yang mana dalam barisan yang akan menerima pelayanan. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik pelayanan. Seperti yang kita lihat pada slide yaitu yang pertama yaitu yang dibahas tentang desain sistem antrian, yang kedua distribusi waktu pelayanan. Adapun bahasa pemrograman yang kita pakai pada penelitian ini yaitu yang pertama tentang HTML, dan selanjutnya yaitu PHP, dan selanjutnya nanti kita memakai JavaScript atau Java. Yang terakhir yaitu masuk ke dalam bab 3 yang dibahas pada tahap ini yaitu tentang kerangka kerja. Yang pertama yaitu mendeskripsikan masalah atau menggambarkan masalah yang terjadi pada Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Yang selanjutnya yaitu perancangan sistem. Dan yang selanjutnya pembuatan laporan. Objek penelitian. Adapun objek penelitian pada kesempatan ini yaitu objek penelitiannya di Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam. Yang selanjutnya yaitu data primer. Ada juga data sekunder. Dan kita masuk pada metode pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem dengan menggunakan model waterfall. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Bank CIMB Niaga pertama kali didirikan pada tanggal 26 September 1955 sebagai bank swasta nasional. Pada tahun 1969, ketika sektor swasta di Indonesia dilanda krisis, Bank CIMB Niaga mampu bertahan dan berhak memperoleh jaminan dari Bank Indonesia. Pada tahun 1976, Bank Niaga meluncurkan program kredit profesional yaitu pinjaman bagi para profesional seperti ahli, teknik, dokter, dan sebagainya. Pada tahun 1981 sampai 1982, Bank CIMB Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perbankan jaringan online dan sistem jaringan kantor cabang. Adapun visi dan misi perusahaan, yang pertama visinya yaitu menjadi pelaku perbankan syariah terkemuka di Indonesia dan regional. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai basis perkembangan bisnis perbankan syariah. Yang ketiga yaitu unggul dalam pengembangan bisnis dan akselerasi agenda integrasi ASEAN menuju Bank Umum Syariah terkemuka. Yang selanjutnya yaitu misi dari PT Bank CIMB Niaga. Yang pertama, fokus pada visi 2015 yaitu akselerasi pengembangan bisnis perbankan syariah. Yang selanjutnya penguatan kebijakan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu optimalisasi produktivitas. Tugas dan tanggung jawab staf Bank CIMB Niaga. Yang pertama ada branch area manager bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi yang terjadi pada nasabah preferred atau nasabah yang prioritas dengan jumlah saldo tertentu. Yang kedua, seorang BM cabang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi semua operasi cabang. Yang ketiga, senior manager bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi nasabah. Yang keempat yaitu Branch Operation Manager Service bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi nasabah.
yang melakukan peminjaman kepada bank. Yang kelima, teller bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi keuangan. Customer service bertanggung jawab untuk menguasai seluruh produk bank MB Niaga secara detail. Presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.